Setelah malam yang dingin dan panjang, seorang pria menanggalkan pakaian dan masuk ke tempat tidur dengan 3 istri. Dia tidur di atas tempat tidur es. Hanya ditutupi dengan kulit anjing laut. 3 istri membeku dan meringkuk bersama. Pria itu juga pucat karena kedinginan. Angin kencang bertiup di luar rumah salju. Suhu turun drastis menjadi minus 71 derajat Celcius. Bahkan anjing sled yang paling tahan dingin mati membeku di bawah salju dan es. Setelah malam yang dingin dan panjang, keluarga Nanook akhirnya selamat dengan keberuntungan. Istri pertama, Aningan, segera menyalakan minyak anjing laut untuk menghangatkan rumah es. Keluarga itu akhirnya bangkit dari kulit rusa di tengah dingin yang menusuk. Istri kedua, Imina, meletakkan sepatu Nanook di mulutnya untuk melembutkannya dengan gigi, tanpa sedikit pun mengeluh tentang telapak kaki Nanook yang hitam. Sedangkan istri ketiga, Neela, memeluk anak laki-laki mereka. Karena kulit anjing laut yang basah oleh kencing anaknya sudah membeku menjadi es, tidak bisa dipakai lagi. Dia hanya bisa telanjang di dalam rumah es. Naila mengambil selembar kulit rusa yang sudah 2,5 tahun, mencelupkan sedikit air liur tahun 82, mencuci wajah anaknya. Setelah semua keluarga bangun, Nanook mulai membagi-bagikan makanan. Ini adalah anjing laut terakhir di dalam rumah. Nanook menyisihkan bagian paling lembut untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Dia sendiri memotong sepotong sisa pinggiran dengan pisau. Mulai makan dengan lahap. Di Arktik yang kekurangan makanan, seringkali tidak makan satu kali. Hari ini Nanook harus pergi berburu untuk menambah persediaan makanan. Jika tidak, badai salju akan datang lagi. Keluarga tidak akan bertahan lama. Setelah membersihkan diri, Nanook membawa seluruh keluarganya mengendarai beberapa anjing kereta salju yang masih hidup menuju ke dataran es yang luas. Nanook, yang bertahan hidup di Arktik, memiliki keterampilan yang luar biasa. Hidungnya bahkan lebih peka daripada anjing sled. Dengan cepat, ia mencium bau anjing laut. Dia hanya sedikit menyentuh lubang hidung anjing laut, dan dia yakin bahwa anjing laut masih berada di dekatnya. Maka dia terus membungkuk menjaga lubang hidung. Benar saja, ada gerakan di bawah air. Nanook mengangkat tombak ikan tinggi dan memberikan pukulan dengan segenap tenaga. Namun Nanook meremehkan kekuatan anjing laut ini. Anjing laut yang kesakitan tiba-tiba memberikan tenaga, langsung menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Hal ini membuat Nanook segera menyadari bahwa di bawah air mungkin ada makhluk raksasa. Saat anjing laut berjuang keras, tali yang tipis seperti pisau mengikat erat di tangannya. Nanook merasa sakit dan meringis. Namun Nanook tidak mau melepaskan tangannya dengan cara apapun. Meskipun jari terputus, itu tidak masalah. Karena kesempatan untuk berburu anjing laut besar seperti ini sangat langka. Begitu anjing laut melepaskan diri dari tali, itu berarti keluarga akan sangat mungkin kelaparan setelah itu. Tetapi jika terus memaksa dengan cara itu, tali tendang rusa bisa putus kapan saja oleh anjing laut. Nanook hanya bisa mengendurkan dan menegangkan tali, membiarkan anjing laut menyeretnya ke pintu gua. Setelah menunggu kesempatan yang tepat, Nanook akhirnya mengikat tali di sekitar pahanya untuk mengurangi rasa sakit di tangannya. Dan itu berhasil. Nanook bisa bangkit, memanggil keluarga yang tidak jauh untuk membantu. Kekuatan fisiknya telah habis karena bertarung dengan anjing laut. Sudah habis terkuras. Saat hampir tidak bisa bertahan lagi, beberapa wanita akhirnya tiba. Semua orang membantu Nanook menarik tali tendang rusa secara bersama-sama. Situasi seketika berbalik. Beberapa anak laki-laki Nanook juga membantu di samping untuk mencegah anjing laut melarikan diri. Nanook memanfaatkan kesempatan untuk mengambil tombak ikan, menusuk anjing laut beberapa kali melalui es beku. Dengan cepat anjing laut besar yang terluka itu menyerah berjuang. Ditarik naik oleh beberapa istri Nanook. Barulah Nanook lega. Anjing laut ini beratnya sekitar 800 pon. Cukup untuk keluarga Nanook makan selama setengah bulan. Selama musim dingin yang berlangsung lebih dari 10 bulan. Orang Inuit makan makanan beku. Nanook dan keluarganya masing-masing mengambil sepotong. Langsung memakan dengan lahap. Daging anjing laut ini lezat, kaya akan vitamin. Orang Inuit makan mentah. Anjing sled di samping mencium bau darah. Sifat serigala segera terpicu. Nanook khawatir akan menggigit keluarganya. Akhirnya dia harus memotong sedikit sisa makanan dan melemparkannya kepada anjing-anjing pelacak untuk bersaing. Tapi Nanook tidak akan membiarkan anjing-anjing makan terlalu kenyang. Ini adalah aturan bertahan hidup orang Inuit. Hanya dengan membuat anjing-anjing tetap lapar, mereka akan patuh kepada manusia dan bekerja keras. Saat anjing-anjing pelacak bersaing untuk makanan, badai salju datang menderu. Nanook dengan susah payah berhasil mengendalikan anjing-anjing pelacak. Dia bergegas kembali. Cuaca di Arktik memang begitu berubah-ubah. Tidak sempat kembali ke iglo asal. Pada saat itu, badai salju telah menyelimuti langit. Nanook harus membawa keluarganya bersembunyi di sebuah iglo terbengkalai di tepi jalan. Orang Inuit sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Oleh karena itu, Nanook dan istrinya, Pinga, sudah siap. Dia meletakkan kulit binatang di atas permukaan es. Keluarga ini berencana tidur di gubuk salju sementara malam ini untuk menghindari badai salju. Dari senyum di wajah Naira, salah satu dari 3 istrinya, terlihat jelas keluarga Nanook sama sekali tidak takut dengan cuaca ekstrim ini. Namun, seorang pemburu yang sangat tangkas seperti itu malah menjadi satu-satunya orang Inuit yang meninggal karena kelaparan di dunia. Inuit. Bahkan seluruh keluarga 7 orang dibantai. Akhirnya berhasil bertahan melewati musim dingin yang panjang. Akhirnya musim semi tiba. Karena tidak ada kayu yang berlebihan,
Nanook dan Naira menggunakan segala sesuatu dengan maksimal. Mereka mengubah kereta luncur menjadi perahu kayu tunggal. No contest provided. Suatu pagi, Nanook dengan tergesa-gesa memanggil ketiga istrinya keluar. Ternyata hari ini para pemburu suku mengundang untuk pergi berlayar. Hari besar untuk berburu gajah laut. Jika tidak ikut serta, tidak akan mendapat bagian daging gajah laut. Ketiga istrinya sibuk dengan kegiatan mereka. Angkat perahu ke tepi laut. Nanook belum sempat mengucapkan selamat tinggal. Dia mengejar di tengah badai laut yang besar. Angin laut musim semi sangat kencang. Gelombang laut lebih dari 1 meter tingginya. Dengan keahlian mendayung yang luar biasa, Nanook segera mengejar para pemburu. Bersembunyi di tepi pantai untuk istirahat. Setelah mengamati dengan teliti melalui teropong, dia bersiap untuk bertindak. Kemudian Nanook bersiap untuk menyerang secara diam-diam. Namun gajah laut yang waspada segera menyadari. Waktu berjalan cepat. Nanook meluncur dengan kecepatan 100 km per jam dalam 2-5 detik. Dia menusuk dengan sekuat tenaga. Untuk mencegah gajah laut berjuang untuk melarikan diri. Nanook dan penduduk desa berusaha sekuat tenaga menarik tali dengan kuat. Namun gajah laut ini terlalu besar. Beratnya lebih dari 1000 ton. Semua orang tidak bisa mengalahkan monster raksasa ini dalam waktu singkat. Untungnya, orang-orang Inuit semuanya pemberani dan tak kenal takut. Mereka juga sangat kuat. Nanook langsung melompat ke laut dan mendorong gajah laut raksasa ini ke darat. Nanook duduk di atas tubuh gajah laut raksasa 1000 ton ini dan mulai mengasah pisau dengan cepat. Pisau ulu yang tajam langsung memotong daging gajah laut dalam potongan besar. Tanpa minyak, tanpa garam, masih mentah. Namun Nanook menikmatinya dengan lahap. Daging gajah laut yang sedikit asin dan berbau asam memberinya kepuasan yang besar. Dalam sekejap, musim panas yang hanya berlangsung beberapa minggu berlalu. Kutub utara mulai memasuki musim gugur yang membeku. Untuk menyimpan lebih banyak makanan untuk musim dingin, Nanook sendirian mengayuh perahunya ke suatu wilayah laut. Tempat ini penuh dengan bahaya di setiap sudutnya. Karena tingginya kandungan garam, air laut belum sepenuhnya membeku. Di bawah es terdapat banyak retakan besar. Jika tergelincir dan jatuh, nyawa bisa terancam. Namun Nanook telah bertahan hidup di Arktik selama bertahun-tahun. Lingkungan ini terasa mudah baginya. Hanya terlihat dia berjalan cepat di atas es. Seperti berjalan di tanah datar. Dengan pengalaman, Nanook memilih area perairan yang luas. Dia tahu ada banyak salmon di bawah air di sini. Dia mengeluarkan alat dan mulai memancing. Tulang rusa sebagai tongkat. Tendon rusa sebagai garis. Gigi anjing laut sebagai umpan. Pemimpin kelompok ikan adalah Nanook. Hanya dengan sekali tarikan ringan, seekor salmon langsung tertangkap oleh gigi anjing laut. Nanook segera mengeluarkan trisula khusus untuk menusuk ikan. Tanpa alat untuk menyimpan ikan. Untuk mencegah salmon kabur, Nanook langsung menggigit ikan dengan mulutnya. Begitulah Nanook dengan mudahnya. Dia menangkap puluhan ikan salmon. Dia langsung senang seperti anak kecil yang berat 350 pon. Namun segera Arktik memasuki musim dingin secara resmi. Semua makhluk dan alam semesta tertutupi oleh es. Nanook harus membawa keluarganya menuju perkemahan musim dingin orang Inuit. Namun sepanjang jalan ini adalah gletser yang luas. Gunung tinggi, jalan jauh. Keluarga Nanook kesulitan melangkah. Salju putih berserakan. Tidak bisa membedakan arah sama sekali. Nanook akhirnya memutuskan untuk mendaki puncak gunung salju. Dengan mengandalkan ingatan untuk menentukan arah akhir. Setelah melakukan penyelidikan, Nanook akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sepanjang lembah sungai. Namun, di bagian lereng curam berikutnya, anjing kereta salju. Karena inersia, anak laki-laki Nanook jatuh berat di salju. Namun anak itu bangun seperti tidak apa-apa. Dia bangun, menepuk pantatnya, dan melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Nanook menemukan lubang besar di jalan. Dia menduga mungkin itu serigala Arktik. Selain beruang kutub, Nanook tidak takut pada makhluk Arktik apapun. Nanook membawa pisau tulang. Mendekat dengan hati-hati. Serigala Arktik mungkin sedang hibernasi. Untuk mencegah mangsa kabur, Nanook langsung menyelam ke dalam lubang es yang dalam. Setelah pertarungan sengit, Nanook menangkap seekor rubah Arktik dari dalamnya. Ini membuat Nanook sangat senang. Bukan hanya makanan yang tersedia. Bulu putih rubah Arktik dapat ditukar dengan beberapa perkakas besi. Nanook mengikat rubah Arktik di kereta luncur. Melanjutkan perjalanan dengan keluarga. Melalui segala kesulitan. Langit sudah gelap. Tidak lagi cocok untuk melanjutkan perjalanan. Nanook harus segera membangun sebuah iglo. Kutub malam. Suhu akan turun drastis hingga mencapai 70 derajat Celcius. Tidak ada tempat berlindung dari angin. Mereka juga membawa anak-anak mereka sambil membantu membangun iglo. Keluarga itu akan membeku sampai mati. Membangun iglo adalah keterampilan dasar suku Inuit, tetapi Nanook harus bekerja lebih cepat. Dia langsung menjilat pisau dengan lidahnya. Cara ini sangat berbahaya. Lidah bisa terjepit kapan saja. Untuk membangun iglo dengan cepat, Nanook sudah tidak peduli dengan bahaya sama sekali. Dia dengan cepat memotong balok salju. Para istri melihat keadaan. Mereka juga membawa anak-anak mereka sambil membantu membangun rumah salju. Mereka menutup sambungan iglo dengan lumpur salju. Untuk mencegah angin masuk. Anak-anak Nanook tertidur pulas di dalam topi anjing laut Nala karena perjalanan panjang. Dengan kerjasama keluarga,
Igloo segera selesai dibangun. Nanook membuat lubang. Muncul dari dalam. Dia sekali lagi mengalahkan alam. Nanook di Arktik bisa dikatakan sebagai keberadaan yang tak terkalahkan. Namun akhirnya seluruh keluarga 8 orang. Semua terjatuh di musim dingin yang spesial dan dingin ini. Apakah kamu tahu alasannya?